Halo teman-teman, gimana nih kabarnya hari ini? Sehat dong ya? Oh ya, sebelum masuk ke materi, aku pengen nanya dulu nih sama teman-teman. Di sini teman-teman udah pada kerja belum? Gimana? Oh, ada udah kerja. Oke. Apa? Oh, ada yang masih apply lamaran. Bagi teman-teman yang sudah kerja maupun yang masih apply lamaran, kalian wajib nih tonton video aku sampai habis. Karena apa? Aku akan membawakan sebuah materi yang sangat menarik dan tentunya bermanfaat bagi kita semua. Mau tahu materinya apa? Simak baik-baik ya. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas mengenai kontrak kerja. Namun sebelum itu, aku akan menjelaskan dulu nih, apa sih kontrak kerja itu? Jadi, kontrak kerja adalah sebuah perjanjian tertulis antara dua belah pihak, yaitu pemberi kerja atau yang biasa kita kenal sebagai perusahaan dan pegawai. Yang mana di dalam kontrak kerja ini berisi hak, kewajiban, dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan hubungan kerja di antara keduanya. Kontrak kerja tentunya memiliki fungsi sebagai acuan atau pedoman bagi kedua belah pihak dalam menjalankan hubungan kerja selama periode tertentu. Teman-teman tahu nggak sih, kontrak kerja itu dibuat dengan tujuan untuk apa? Tentunya kontrak kerja dibuat nggak semerta-merta dibuat terus ya udah gitu. Nggak gitu teman-teman. Jadi kontrak kerja itu dibuat dengan banyak tujuan yang tentunya berkaitan dengan perusahaan dan pegawainya. Jadi tujuannya itu yang pertama, kedua belah pihak itu lebih jelas lagi nih kewajiban dan haknya. Yang mana di dalam kontrak kerja tersebut menyediakan panduan dan pedoman yang jelas mengenai tugas-tugas serta tanggung jawab yang harus diemban oleh pekerja, serta hak dan fasilitas yang akan diberikan oleh pemberi kerja atau perusahaan. Nah, selanjutnya di dalam kontrak kerja itu juga ada hal-hal yang bisa melindungi hak-hak pekerja, yang mana di dalam kontrak kerja ini berfungsi sebagai perlindungan bagi hak-hak pekerja. Diatur hak-haknya seperti hak atas gaji yang layak, hak jaminan sosial, cuti, dan banyak manfaat lainnya yang akan didapatkan oleh para pekerja. Terus selanjutnya ada lagi nih, menciptakan kepastian dan stabilitas. Tentunya dengan adanya kontrak kerja, kedua belah pihak bisa mengetahui nih durasi kerja dan kapan hubungan kerja tersebut berakhir. Nah, selanjutnya ada lagi mengatur ketentuan pemutusan hubungan kerja. Jadi di sini kita bisa lebih tahu nih bahwasannya di dalam kontrak kerja ini mencantumkan ketentuan mengenai pemutusan PHK itu seperti apa dari pihak perusahaan, baik dari pihak pegawai. Jadi kalau ada sengketa itu bisa kita hindari gitu teman-teman. Selain itu ada lagi di dalam kontrak kerja ini tujuannya untuk menetapkan aturan dan norma kerja, di mana kontrak kerja berfungsi untuk menetapkan aturan dan norma-norma kerja yang harus diikuti oleh pekerja selama bekerja di perusahaan. Ada lagi nih teman-teman, mengatur konflik dan sengketa. Jadi kontrak kerja ini dibuat untuk bisa mengatur konflik dan sengketa antara kedua belah pihak, dan juga di dalam kontrak kerja ini menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa jika sengketa itu terjadi gitu teman-teman. Nah, teman-teman di sini pasti banyak nih yang belum tahu ternyata ada loh kebijakan kontrak kerja bagi difabel. Yang mana kontrak kerja ini bertujuan untuk memastikan kesetaraan dan perlindungan hak-hak bagi pekerja dengan disabilitas. Jadi apa aja sih kebijakannya? Yang pertama, Undang-Undang Anti Diskriminasi, yang mana di dalam undang-undang ini melarang diskriminasi disabilitas di tempat kerja dan mewajibkan majikan atau perusahaan memberikan perlakuan yang adil dan setara bagi karyawan difabel. Yang kedua, aksesibilitas fisik, yang mana di dalam kebijakan ini mengatur persyaratan untuk menyediakan fasilitas dan lingkungan kerja yang dapat diakses oleh pekerja dengan berbagai jenis disabilitas. Yang ketiga, akomodasi pekerjaan.
majikan atau perusahaan biasanya menyediakan akomodasi yang wajar bagi pekerja difabel agar mereka dapat menjalankan tugas-tugas pekerjaan dengan efektif. Yang keempat, perlindungan kesehatan dan keselamatan. Tentunya di dalam kebijakan ini mengatur langkah-langkah khusus untuk melindungi kesehatan dan keselamatan pekerja difabel di tempat kerja. Yang kelima, fleksibilitas jam kerja, yang mana untuk mengakomodasi kebutuhan individu. Kebijakan ini dapat memberikan fleksibilitas dalam jam kerja atau pola kerja bagi pekerja difabel. Yang terakhir atau yang keenam, promosi kesadaran tentang difabel. Kebijakan ini bisa termasuk kampanye atau program yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang disabilitas di tempat kerja dan tentunya mendorong inklusi. Nah teman-teman, dari tadi kita sudah banyak membahas mengenai kontrak kerja. Sekarang kita akan memasuki materi yang tak kalah penting nih, yakni tentang elemen-elemen apa aja sih yang harus ada di dalam kontrak kerja. Jadi yang pertama, di dalam kontrak kerja itu harus ada identitas pihak, yang mana ini antara pihak karyawan dan pihak perusahaan, identitasnya harus dicantumkan dengan jelas. Yang kedua, yakni deskripsi pekerjaan. Di dalam kontrak harus memuat deskripsi yang jelas tentang tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang diharapkan dari karyawan. Yang ketiga, status kerja. Jadi kita harus juga menentukan nih mengenai kontrak ini bersifat tetap atau sementara. Yang keempat, jenis kontrak. Kita harus menyebutkan jenis kontrak yang akan digunakan. Misalnya, kontrak penuh waktu, kontrak paruh waktu, atau kontrak magang. Yang kelima, lokasi kerja. Kita juga harus menjelaskan tempat atau lokasi di mana kita akan bekerja. Yang keenam, waktu kerja. Karyawan juga harus lebih paham nih mengenai berapa jam dia bekerja dalam sehari dan aturan mengenai lembur itu bagaimana. Yang ketujuh, gaji dan tunjangan. Dalam hal ini kita harus menyertakan rincian tentang besaran gaji, cara pembayaran, frekuensi pembayaran, dan tunjangan atau fasilitas lain yang mungkin akan diberikan kepada karyawan. Yang kedelapan, cuti dan libur. Kita berhak untuk menentukan hak cuti tahunan dan bagaimana prosedur pengajuan cutinya serta hari libur nasional atau cuti bersama lainnya. Kesembilan, periode percobaan. Jika ada periode percobaan, tetapkan durasi dan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama periode ini berlangsung. Kesepuluh, ketentuan pemutusan hubungan kerja. Jadi kita harus menyertakan ketentuan tentang prosedur dan kondisi yang berlaku jika salah satu pihak ingin mengakhiri kontrak sebelum berakhirnya masa berlaku. Ke-11, kewajiban karyawan. Jadi kita harus menjelaskan kewajiban karyawan di sini terkait kedisiplinan, kerahasiaan informasi perusahaan, dan hal-hal lain yang relevan. Ke-12, kewajiban perusahaan, yang mana kita harus membuat atau mencantumkan kewajiban perusahaan ini mengenai hak-hak karyawan dan kewajiban majikan atau perusahaan terkait pembayaran gaji, lingkungan kerja yang aman, dan hal-hal lainnya. Ke-13, ketentuan konfidensialitas. Jika relevan, kita bisa menyertakan ini mengenai ketentuan tentang kewajiban karyawan dalam menjaga kerahasiaan informasi perusahaan. Yang ke-14 atau yang terakhir, yakni mengenai penyelesaian sengketa. Kita harus menjelaskan prosedur penyelesaian sengketa yang dapat diakses oleh karyawan dan majikan jika terjadi perselisihan. Teman-teman, seperti alur kehidupan kita yang tak selalu mulus, di dalam kontrak kerja pun kita kemungkinan akan ditemukan dengan berbagai permasalahan yang ada. Entah itu permasalahan kecil, permasalahan besar, internal atau eksternal, itu kemungkinan ada aja gitu masalahnya. Tapi teman-teman gak perlu khawatir, ketika teman-teman dihadapkan dengan masalah-masalah seperti itu, ada nih tahapan-tahapan dalam penyelesaiannya. Seperti yang pertama, kita bisa melakukan negosiasi terlebih dahulu, yang mana negosiasi ini berusaha untuk mencapai kesepakatan dan kompromi tanpa melibatkan pihak ketiga. Yang kedua, ketika kita tidak bisa menyelesaikan masalah melalui negosiasi, kita bisa menyelesaikan masalah melalui mediasi, yang mana kita menggunakan mediator netral untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Yang ketiga, arbitrase. Ketika mediasi ternyata tidak juga bisa menyelesaikan masalah kita juga bisa memutuskan untuk mengajukan sengketa ke proses arbitrase,
di mana arbitrase ini melibatkan seorang arbiter netral yang akan memutuskan sengketa berdasarkan bukti dan argumen dari kedua belah pihak. Selanjutnya, penyelesaian yang terakhir nih, kalau dari negosiasi, mediasi, terus arbitrasi nggak selesai, kita bisa memutuskan untuk mengajukan permasalahan ini ke pengadilan untuk mendapatkan keputusan hukum dari pihak yang berwenang. Nah, itu tadi pemaparan materi dari aku. Semoga teman-teman yang belum paham atau bahkan yang belum tahu mengenai kontrak kerja, setelah nonton video aku jadi lebih paham dan lebih tahu apa sih kontrak kerja itu, apa aja sih elemen yang ada di dalamnya, dan lain sebagainya. Oke, sekian dari aku. Thanks for watching my video. Bye-bye.